Anda. Perkenalkan, saya Novia Siska Utami dari SDN 1 Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari. Perkenalkan, nama saya Janiasi, saya dari SMP 1 Tanjung Bintang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya sebagai supervisor untuk kasus pertama. Kasus saya yaitu saya kurang puas dengan hasil belajar murid saya. Menurut saya, nilai siswa saya masih di bawah ekspektasi. Jadi saya ingin anak-anak saya mampu menguasai pembelajaran bahasa Inggris yang berupa speaking, reading, writing, dan listening. Kekurangan itu disebabkan karena adanya rasa kurang percaya diri, keterbatasan waktu untuk belajar, dan tidak kunjung hafal kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian kesulitan dalam pelafalan dan tidak memiliki teman untuk berlatih. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, coaching dilakukan agar siswa saya berani melakukan percakapan dalam bahasa Inggris di depan kelas. Dapat dilakukan dengan cara membuka rasa percaya diri pada murid untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, meminta mereka membuat sticky note di kamar mereka dengan kosakata yang agar mereka mudah mengingatnya. Kemudian membentuk kelompok belajar bahasa Inggris di mana jika bertemu kelompok tersebut mereka harus menggunakan komunikasi dalam bahasa Inggris. Baik, untuk bagian kedua, saya sebagai supervisor dengan menggunakan masalah saya yaitu kurang antusias dan semangat siswa dalam pembelajaran saya yaitu materi IPA di dalam kelas sehingga nilainya itu kurang maksimal. Jadi kemudian untuk solusinya saya akan lebih menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian saya juga akan menggunakan alat peraga yang ada di sekolah sehingga saya bisa meningkatkan antusias dan semangat siswa ketika pembelajaran IPA di dalam kelas sehingga nilai mereka pun akan meningkat. Baik, saya Janiasi bertugas atau berperan sebagai fasilitator. Untuk kasus yang dimunculkan adalah di mana pada pembelajaran informatika di kelas masih terdapat beberapa siswa yang tidak antusias dalam proses pembelajaran dan cenderung tidak fokus. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah saya menggunakan proses atau media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menggunakan teknik stop atau teknik sosial emosional di situ pada saat proses pembelajaran, di mana harapannya dengan penggunaan teknik itu dapat diketahui kondisi sosial emosi dari siswa sehingga siswa dapat kembali fokus dalam belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Menyaksikan video kami. Mulai. Assalamualaikum Ibu Rosma, bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam Ibu Janiasi, Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, pagi ini kabar saya baik. Untuk hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Ya, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Novia. Oke, berhubung Ibu dan Bu Novia akan melakukan coaching dan tugas saya di sini sebagai supervisor, tentunya ada beberapa hal ya Bu yang akan saya tanyakan ke Bu Rosma. Gini, yang pertama mengenai praktek coaching ini Bu,
yang Ibu laksanakan kemarin itu kira-kira gimana ya Bu perasaan Bu Rosma? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya nervous Bu, deg-degan, karena baru pertama dan belum terbiasa menggunakan teknik Tirta pada coaching Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Nah, sebelum melakukan proses coaching nih Bu, ada yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Kita akan mendiskusikan rubrik tentang penilaian di hari ini ya Bu. Untuk proses coaching Ibu Rosma dengan Ibu Novia, nanti akan saya amati dan akan saya nilai dengan menggunakan rubrik penilaian ya Bu Rosma ya. Ya Bu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke Bu Novia? Kemudian juga bagaimana Ibu merespon coaching? Kemudian juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Ya, baik Bu, saya mengerti. Dan saya akan melakukan coaching sesuai dengan arahan Ibu. Oke, nah kalau begitu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching pagi ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pagi ini yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi spesifiknya saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, berikutnya Bu, ini yang terakhir. Indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses kali ini Bu? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik Bu dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Novia. Baik Bu, semoga proses coaching pagi ini berjalan lancar ya Bu. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan Bu Novia dan saya akan mengamati jalannya proses coaching apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Tentu bagian dari present yang Ibu tadi ingin hadirkan, kemudian alurnya apakah sudah berjalan dengan baik. Begitu ya Bu? Ya Bu, baik. Terima kasih ya Bu ya, dan semoga nanti kegiatan coaching saya dengan Ibu Novia berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Semangat Bu Rosma. Semangat Ibu. Baik. Assalamualaikum Bu Rosma. Waalaikumsalam Ibu Novia. Mari Bu. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu lagi ada pekerjaan tidak? Alhamdulillah tidak Bu. Ini saya lagi baca-baca materi untuk pembelajaran besok aja kok Bu. Sambil menunggu jam istirahat selesai saja. Oh iya, kalau begitu bisakah saya berbincang-bincang dengan Ibu? Tentu boleh. Kebetulan saya lagi nggak sibuk kok. Memang ada apa ya Bu ya? Sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan. Bentar dulu. Gantiin deh. Assalamualaikum Bu Rosma.
Waalaikumsalam Bu Novia. Mari, silahkan Ibu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu lagi ada pekerjaan tidak hari ini? Alhamdulillah tidak Bu. Ini saya lagi baca-baca materi untuk pembelajaran besok aja kok Bu. Sambil menunggu jam istirahat selesai. Oh iya, kalau gitu boleh saya berbincang-bincang sama Ibu. Tentu boleh dong Bu. Kebetulan saya lagi nggak sibuk kok. Memang ada apa ya Bu? Sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan. Iya Bu, gini jadi ceritanya saya itu lagi ada masalah ya Bu di kelas. Jadi beberapa minggu ini tuh kayak anak-anak tuh kayak males gitu loh Bu di kelas. Oh begitu, oke baik. Silahkan Ibu dengan senang hati nih. Saya akan mendengarkan keluh kesah Ibu Novia di kelas. Sehingga setelah perbincangan ini ada sesuatu harapan yang nantinya dapat Ibu capai atau Ibu lakukan. Iya Bu, saya tuh nanti ingin mendapatkan pencerahan dari masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Hmm. Saya harap setelah diskusi ini nanti saya mampu meningkatkan fokus dan antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang Bu Novia bisa menceritakan nih apa permasalahannya. Jadi saya kan mengampu mata pelajaran informatika ya Bu ya di kelas 7. Nah, kemudian Bu Rosma juga mengajar di kelas 7 ya Bu ya? Iya, betul. Jadi Ibu kan paham ya Bu bagaimana situasi mengajar anak di kelas 7 itu, di mana mereka itu masih pada masa peralihan dari SD menjadi siswa SMP ya Bu. Nah, iya betul sekali Bu Novia. Jadi gini Bu, di beberapa kelas saya itu terdapat anak yang menurut saya itu kurang antusias atau bahkan kadang ada yang tidak antusias Bu dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi saya itu agak pusing gitu Bu. Iya Bu, memang seperti itu. Tetapi sampai sini, apakah semua siswa di kelas itu tidak antusias dan fokus ya Bu untuk pelajaran Ibu? Sebenarnya tidak sih Bu, hanya terjadi kepada beberapa siswa saja Bu yang di kelas itu Bu. Kalau menurut pengamatan Ibu nih, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu? Sebenarnya saya belum tahu pasti ya Bu, cuman gini, pada saat di kelas, saat pembelajaran berjalan gitu beberapa waktu, itu anak tuh terlihat tidak fokus loh Bu, sama kurang antusias saat saya memberikan materi Bu. Nah, ketika anak tampak tidak fokus dan kurang antusias tadi itu, bagaimana cara Ibu mengajar mata pelajaran informatika pada saat itu Bu? Jadi pada saat anak terlihat kurang antusias itu, saya itu memberikan buku cetak, Bu. Jadi saya membagikan buku cetak kepada anak-anak, kemudian saya menjelaskan di depan kelas dengan metode ceramah. Kemudian anak-anak saya suruh mengerjakan LKPD dalam kelompok kecil 4 sampai 5 siswa begitu, Bu. Oke, bagus Ibu Novia. Nah, setelah Ibu melakukan itu, bagaimana Bu respon anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan? Ya itu tadi, Bu. Ada beberapa anak lah gitu di sekitar 2-4 siswa yang mereka tuh terlihat sibuk sendiri gitu Bu dan terlihat kurang bersemangat ketika pembelajaran itu. Jadi permasalahan Ibu ini ada beberapa siswa ya Bu yang tidak aktif karena kurang antusias, sehingga mereka itu terlambat. Kadang ya Bu yang mengumpulkan tugas, gitu juga ya Bu. Jadi Iya setelah Bu. kita tahu apa permasalahannya ini, adakah yang akan Ibu Novia lakukan? Iya Bu, saya akan mengingatkan anak-anak, kemudian memberikan motivasi kepada mereka agar lebih semangat dan lebih antusias dalam mengerjakan tugas begitu Bu. Oh, jadi sudah diingatkan dan diberi motivasi ya Bu ya, tetapi hasilnya tetap sama. Tadi Ibu kan bilang nih, waktu pembelajaran Iya. masih menggunakan metode ceramah serta kerja kelompok ya Bu ya, menggunakan LKPD tadi. Dan hanya ada beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu Novia mencoba metode yang lain gitu, yang sesuai dengan kemampuan anak.
Gitu ya Bu ya. Emang bener ya Bu ya. Saya akhir-akhir ini emang terlalu sibuk sih Bu dengan hal lain. Kebetulan sehingga saya tuh kayak kurang persiapan dalam proses pembelajaran gitu Bu. Biasalah Bu, tugas dari kepala sekolah gitu. Jadi nggak enak kan kalau mau ditolak Bu. Jadi bener yang disampaikan Bu Rosma bahwa ketika saya menggunakan metode yang lebih menarik mungkin atau media pembelajaran yang lebih bervariatif itu mungkin sangat membantu siswa agar mereka lebih antusias ya Bu dan semangat dalam pembelajaran. Oke, setuju sekali Ibu. Berarti Ibu yang upaya yang Ibu lakukan ini sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, jika ada keinginan untuk mulai mencoba hal baru karena mungkin selama ini mereka itu bosan Bu dengan metode ceramah dan mengerjakan LKPD. Bener Bu, mungkin metode pembelajaran saya yang membosankan dan belum berpihak pada murid ya Bu ya. Oke, jadi sekarang nih apa yang mau Ibu Novia lakukan secepatnya? Jadi saya akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pembelajaran informatika ini dan menggunakan metode yang menarik serta menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, Bu. Wah, keren betul ide Ibu ini loh. Dan ini merupakan langkah awal yang sangat bagus Ibu. Syukurlah Bu kalau begitu. Saya sekarang menjadi lebih lega sedikit gitu ya Bu ya, karena saya sudah sedikit banyaknya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi Bu. Amin. Oke, nah baik Ibu Novia, setelah diskusi ini kira-kira komitmen apa yang Ibu Novia akan lakukan? Jadi setelah perbincangan kita ini Bu, saya nantinya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik, kemudian menyiapkan beberapa media dan saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif sesuai dengan minat siswa. Kemudian tentunya saya juga akan mengikuti Bu pelatihan-pelatihan dan pengembangan diri secara online sehingga saya bisa meningkatkan semangat dan antusias siswa dalam mengerjakan tugas di kelas Bu, tentunya pada pelajaran informatika. Wah, hebat sekali, banyak sekali programnya. Pasti Ibu Novia bisa deh melakukannya. Semangat ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu Rosma. Saya akan berusaha melakukan dan mewujudkan apa yang ingin saya capai Bu. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rosma. Sama-sama Ibu, salam sehat ya. Sukses Baik selalu. Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rosma. Waalaikumsalam Ibu Janiasi. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Novia? Ya Bu, betul, sudah selesai. Baik, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu terkait pasca observasi. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi terkait ke indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada coaching kali ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengalir. Coaching dan menggali coaching dan menemukan solusi-solusinya. Ya, baik Bu. Sebagai pengamat dalam proses coaching tadi, saya amati alur kita sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah melakukan apa dalam alur kita dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rosma berikan kepada Bu Novia juga sudah bisa membantu Bu Novia menemukan solusi atas persoalannya, Bu. Kemudian untuk proses coaching tadi,
Menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah sesuai prinsip coaching ya Bu? Alhamdulillah Bu, sepertinya saya sudah sesuai Bu melakukan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu. Untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching berikutnya yang akan Ibu lakukan? Kompetensinya yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi tentang proses coaching menggunakan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik Bu, semoga proses coaching kedepannya lebih baik, semakin sesuai dengan alur Tirta dan semakin mampu mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Demikian tahapan observasi kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses, bahagia. Amin. Terima kasih Bu Janiasi. Sama Bu Rosma.